sesungguhnya merupakan cahaya daripada diriku itu sendiri, bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah adalah cahaya Allah, telah datang cahaya atasmu, dan tersahir itulah baginda Muhammad bin Abdullah, bahwa sesungguhnya sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya para alam ini sudah siap menyambut kedatangannya, para malaikat sudah siap menyambut kedatangannya. Maka sungguh beruntunglah mereka yang menyambut kedatangan baginda Rasulullah dengan berbahagia, dengan senantiasa berbahagia untuk menyambut kekasih-kekasih Allah, karena Allah dan Rasulnya tidak pernah berpisah dan tidak pernah bercerai. Itulah disebut Rasulullah. Di mana ada Allah, di situ ada Rasul. Di mana ada Rasul, di situ ada Allah. Kedudukannya adalah Allah sebagai Tuhan dan Muhammad adalah Rasul. Maka sesungguhnya itu adalah karunia yang terbesar, dan karunia itulah yang telah akan ditanya pada saat itu. Nikmat apalagi yang engkau dustakan dari Tuhanmu? Di surah Ar-Rahman 39 sangat jelas bahwa sesungguhnya pada saat itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya, tetapi nikmat apalagi yang engkau dustakan dari Tuhanmu? Bukankah nikmat Tuhan ini telah Allah turunkan di muka bumi ini menjadi rahmatan lil alamin, dan juga ada pada dirimu? Tidakkah engkau perhatikan yang ada pada dirimu? As-Sasariyat 21. Maka pada malam ini kalam hikmah yang ingin disampaikan adalah kalam dari Hasan al-Basri rahimullah berkata bahwa siapa yang memburu kesenangan dunia dan lebih memilihnya daripada akhirat, niscaya Allah akan menghukumnya dengan 6 macam hukuman. 3 diantaranya ditimpakan di dunia, sedangkan lainnya ditimpakan kelak di akhirat. Adapun 3 hukuman yang ditimpakan di dunia adalah angan-angan yang tak berkesudahan, sifat rakus yang menguasai dirinya dan tak pernah puas, dicabut darinya nikmat beribadah. Adapun 3 hukuman yang akan ditimpakan pada hari kiamat adalah ketakutan yang luar biasa pada hari kiamat, perhitungan amal hisab yang sangat berat, 3 penyesalan yang panjang. Inilah kalam daripada seorang sufi, yakni Hasan al-Basri. Kedudukan sufi di dalam ilmu Islam itu adalah kedudukannya di wilayah Islam. Sesungguhnya Islam itu kafa utuh, iman, Islam, dan ihsan. Maka dunia sufi adalah dunia yang penuh dengan kesucian, dunia yang menyingkirkan cinta-cinta berhala menuju pada cinta Tuhan. Bahwa sesungguhnya dunia sufi adalah dunia kesucian, di mana orang-orang di dalam penempuh daripada kesucian itu adalah senantiasa merasa dirinya berdosa, senantiasa dirinya penuh aib, senantiasa dirinya penuh dengan kekotoran-kekotoran. Itulah sebabnya maka dunia sufi adalah dunia yang senantiasa mensucikan dirinya. Mereka tidaklah merasa dirinya suci, bahwa sesungguhnya orang-orang yang merasa dirinya suci adalah akan ditimpakan kehinaan di hadapan Allah, sebagaimana iblis ditimpakan kehinaan dan dicampakkan karena merasa lebih baik daripada Adam. Sesungguhnya mereka beribadah bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun beribadah sampai di tingkat langit ke-7. Namun pada akhirnya mereka terhempas dari keimanan. Mereka tercampakkan dari keimanan hanya lantaran karena merasa suci daripada yang lainnya, merasa lebih baik daripada yang lainnya. Maka siapa yang merasa lebih baik daripada orang-orang lain berarti telah mewarisi daripada sifat iblis. Karena sesungguhnya sifat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun Rasulullah dijamin di dalam kesuciannya, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa tetap beristighfar,
70 kali di dalam sehari, padahal beliau sudah dijamin oleh Allah. Maka itu adalah sifat-sifat rasa tawadu, itu adalah sifat-sifat daripada rendah hati, bahwa sesungguhnya cahaya keimanan itu adalah membawa umat untuk senantiasa berada di dalam rasa rendah hati. Maka siapa yang menghadap kepada Tuhan dengan penuh rasa dosa, dengan penuh rasa hina, maka Allah akan memuliakannya. Dan siapa menghadap Allah dengan penuh keangkuhan dan kesombongan, maka Allah akan mencampakkannya. Karena sesungguhnya yang disebut sombong itu adalah menolak kebenaran. Bukanlah disebut sombong dengan pakaianmu, bukanlah disebut sombong dengan kendaraan-kendaraanmu, bukan sama sekali seperti itu. Karena banyak orang-orang yang memiliki kendaraan tetapi hatinya terbuka menerima kebenaran. Banyak orang-orang yang tidak memiliki harta benda tetapi hatinya sangat angkuh untuk menerima kebenaran. Jadi kesombongan itu tidak dilihat di dalam pakaian-pakaianmu, kesombongan itu tidak dilihat daripada harta-hartamu, tetapi kesombongan itu dilihat sejauh mana engkau mendudukkan kebenaran di dalam pandanganmu. Jika engkau menolak kebenaran, maka siapapun akan terhempas di dalam kebenaran itu sendiri. Siapa yang senantiasa menolak kebenaran, maka kebenaran akan menjauh darinya, bahkan akan mendekat di dalam kehinaan. Maka jika ingin mendapatkan kebenaran, jangan pernah menolak kebenaran. Bukalah hati untuk menerima kebenaran-kebenaran itu, sehingga kebenaran itu meresap di dalam hati. Itulah disebut orang-orang yang hatinya terbuka, orang-orang yang hatinya terbuka menerima hidayah-hidayah Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada mereka yang menolak atau menolak kebenaran-kebenaran itu. Maka sesungguhnya wahai manusia, pahamilah bahwa sesungguhnya jangan pernah menolak kebenaran apapun yang datang dari kebenaran itu sendiri, siapapun dan dari lisan manapun. Karena sesungguhnya pahamilah bahwa setiap kebenaran itu datangnya dari Allah, bukan datangnya dari manusia. Siapapun yang menasihati, apakah itu orang-orang pemabuk, apakah itu orang-orang preman, terima nasihat itu, karena sesungguhnya jangan engkau melihat siapa yang berkata, tetapi lihatlah apa yang dikatakan. Kalau mereka mengatakan di dalam keadaan kebenaran dan menasihatimu untuk senantiasa mengingat kepada Allah, terima dan buka hatimu menerima. Karena kebenaran itu bukan hanya di lisan ustaz-ustaz saja. Kebenaran itu bukan hanya di lisan ulama, tetapi kebenaran itu datang dari siapa saja dan akan diberikan kepada siapa saja. Jangan pernah merendahkan orang siapapun itu, karena sesungguhnya kebenaran bisa muncul dari siapa saja. Itulah yang harus dipahami wahai hamba-hamba Allah.